Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Yoga Yolanda, SPD MPD. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan suatu hasil esai yang berjudul Mirisnya Angka Pengidap HIV dan AIDS di Jember, di mana nanti kami hanya memaparkan sesi materi saja, di mana setiap pemateri hanya diberi waktu kurang lebih 5 menit. Di mana anggotanya terdiri dari saya, Aditya Bintang Imani, dengan NIM 222 310 10 11 86. Kemudian ada kemudian ada Wina Arifani dengan NIM 220210402078. Kemudian ada Erika Dwi Sabrina Putri dengan NIM 220210402083, dan ada Zidna Amalia Ihsan dengan NIM 220210402087. Next. Untuk pendahuluan akan dipaparkan oleh teman saya. Ya sepertinya ya sendiri. Jadi di bagian pendahuluan ini kami menggunakan teknik sindiran. Jadi itu kami mengambil dari salah satu berita yang berjudul Keliru Pemeriksaan Gula Darah Gratis dari Fakultas Kedokteran bertujuan menyebarkan virus HIV dan juga AIDS. Di mana kutipan tersebut itu merupakan judul artikel yang diunggah di tempo.com pada Kamis 19 Mei tahun 2022. Judul tersebut cukup menarik untuk kami angkat, di mana itu bagaimana bisa pemeriksaan gula gratis itu yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran itu dapat menjadi isu penyebaran adanya HIV AIDS di masyarakat melalui pesan yang berantai. Jadi cukup miris sekali bahwa kita mengetahui dari informasi yang diterima masyarakat itu dapat kita simpulkan terlalu minim. Kemudian dikutip dari katadata.com, HIV dan juga AIDS adalah penyakit yang dapat membunuh siapa saja. Penyakit ini bisa menginfeksi semua kalangan di Indonesia. HIV AIDS yaitu penyakit penyebaran yang sangat cepat, dan di Indonesia menempati peringkat ketiga pada indikator pertumbuhan dan juga persebaran HIV paling tinggi jika dibandingkan di Asia Pasifik. Kemudian untuk AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome, yaitu gabungan tanda-tanda penyakit yang ditimbulkan karena adanya penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Jadi itu AIDS itu merupakan tindak lanjut dari HIV. Jadi orang yang kena HIV itu pertama kena virusnya HIV, baru apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan AIDS. Kemudian untuk pencapaian kasus penyakit HIV AIDS sendiri itu yang ada di Kabupaten Jember, termasuk kita yang paling tinggi di bisa ke ataskan dikit. Ataskan dikit. Ini sih. Ya, jadi paling tinggi itu jika dibandingkan di kota atau di wilayah di Jawa Timur, yang diunggah pada laman https www.bps.go.id pada tahun 2017, di mana penderita HIV dan AIDS di Kabupaten Jember, Jawa Timur itu terdapat 741 kasus. Untuk selanjutnya, data persebaran HIV/AIDS di Kabupaten Jember akan dijelaskan oleh teman saya. Keatasan. Gimat jelas nih.
HIV merupakan virus penghancur sistem imun manusia melalui penginfeksian dan memusnahkan sel CD4. Virus HIV melakukan penularan dengan cara yaitu cairan tubuh tertentu yang menyerang dalam sistem imun, terlebih sel CD4. Nah, kasus HIV AIDS ini awalnya terdeteksi di Indonesia tahun 1987. Di Asia, Indonesia mendapatkan peringkat 5 pada resiko penularan HIV AIDS. Lalu, perkembangan baru kasus di Indonesia meningkat tajam di tahun 2013 dan di tahun 2014. Dilakukan perbandingan dengan perkembangan kasus baru yang cukup stabil di tahun 2010 sampai 2012. Di Kabupaten Jember sendiri, penyakit HIV/AIDS ini dialami pada anak memiliki data fluktuatif pada per tahunnya. Apabila ditinjau dari data Dinas Kesehatan Jember, diperlukan adanya penanganan yang berfokus supaya para penerus negeri tidak banyak yang menderita penyakit tersebut. Data yang diperoleh oleh Jawapres Radar Jember pada tanggal 21 Mei 2021 mengungkapkan hingga saat ini Dinas Kesehatan Jember mencatat terdapat sebanyak 6.200 kasus. Jumlah ini adalah hasil penggabungan pada saat awal pendataan hingga sekarang yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Dari angka itu, sekitar 5.500 diantaranya adalah masyarakat yang berdomisili di Jember. Sisanya merupakan nilai pendataan penderita HIV/AIDS yang menjalankan pengobatan di Jember dan berasal dari luar Jember. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah penyebab terjadinya HIV atau AIDS di Kabupaten. Faktor besar. Di antaranya faktor besar tersebut, Dinas Kesehatan mengatakan bahwa ada 3 faktor utama. Yang pertama, hubungan seks bebas dengan bergonta-ganti pasangan, dan lebih buruknya lagi disertai berperilaku seks menyimpang. HIV ini merupakan retrovirus HIV ini merupakan retrovirus yang menjangkit sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia. Cara virusnya melalui aktivitas seksual yang tidak sehat, diantaranya yaitu melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan serta tidak mengenakan pengaman. Adanya perilaku seks menyimpang seperti gay, lesbian, atau heteroseksual, dan melakukan seks di bawah umur atau pada remaja. Untuk yang kedua, HIV atau AIDS dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi. Saling berbagi dalam pemakaian jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang memiliki resiko teramat tinggi dapat terpapar penyakit termasuk HIV. Penularan melalui alat suntik ini dapat terjadi ketika pemakaian jarum yang bergantian, yang mana cairan dalam tubuh orang yang positif terkena HIV akan menyebar ke lawannya. Dengan begitu, hal ini teramat berbahaya karena merupakan salah satu cara penularan HIV yang paling mudah terjadi. Dalam hal ini, berbagi jarum suntik bisa saja saat mengkonsumsi narkoba atau pada saat pembuatan tato dengan jarum tato bekas orang lain. Untuk yang terakhir,
yaitu mobilitas atau perpindahan penduduk. Hal tersebut menjadi faktor dikarenakan jika suatu masyarakat melakukan perpindahan ke suatu tempat untuk melakukan pekerjaan atau berlibur, tidak menutup kemungkinan gaya hidup pasti akan mengikuti kota yang mereka tuju. Seks bebas bisa saja terjadi dan mereka yang telah berlibur atau bekerja akan kembali ke kampung halaman membawa virus tersebut baik secara sadar atau tidak sadar. Faktor yang membuat parah adalah ketika tidak sadar dan menyebabkan penyebaran pada sekitarnya. Selanjutnya, silakan untuk teman saya. Baik. Selanjutnya, sebab akibat HIV atau AIDS di Kabupaten Jember. Penyebab terjadinya virus HIV atau AIDS yaitu melalui cairan kelamin dan darah. Kegiatan yang dapat menimbulkan adanya HIV atau AIDS antara lain yaitu berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang berisiko seperti homoseksual dan heteroseksual, serta penggunaan jarum suntik yang digunakan lebih dari satu orang. Banyak dampak yang terjadi akibat penyakit HIV atau AIDS seperti dampak dalam ekonomi, yaitu kehilangan pekerjaan, dampak dalam psikologis seperti depresi, dan dampak di bidang ekonomi seperti dijauhi oleh masyarakat di sekitarnya karena adanya pengaruh dari virus HIV atau AIDS tersebut. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, langkah-langkah menekan tingginya angka HIV/AIDS di Kabupaten Jember. Jadi, langkah dalam menekan tingginya angka HIV/AIDS di Jember itu diperlukan dari masyarakat, tenaga kesehatan, pihak perguruan tinggi, dinas kesehatan, dan pemerintah. Jadi diperlukan hubungan yang baik untuk dapat mencapai tujuan dalam menekan tingginya angka HIV/AIDS. Jadi permasalahan tersebut harus segera diatasi melalui pendekatan pelayanan kesehatan primer, komprehensif secara langsung hingga ke sumber permasalahannya, yang meliputi permasalahan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan kultural. Strategi ini dilaksanakan dengan bermacam solusi bersifat general dan menyeluruh. Di antaranya pencegahan, mengedukasi masyarakat, penanganan, dan rehabilitasi dengan keikutsertaan dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dan menyeluruh dengan mencantumkan segala bidang atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Kemudian langkah-langkah yang seharusnya dilaksanakan. Saya akan menjelaskan secara singkat langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat itu, misalnya itu seperti yang telah direkomendasikan oleh Kemenkes RI, seperti mencegah penyakit bahwa HIV itu berbahaya melalui langkah-langkah untuk menghindari tingkah laku beresiko. Kemudian, langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember itu melalui penambahan jumlah pelayanan VCT dan dilaksanakan tetap atau secara mobile. Pelayanan konseling dan tes HIV yang dilaksanakan secara sukarela. Kemudian langkah yang dapat diterapkan itu menurut Bu Raya pada tahun 2021 menjelaskan penanganan HIV dan AIDS itu juga diperlukan dengan kekompakan dengan menjalin hubungan dengan perguruan tinggi, disebabkan banyaknya program pelatihan yang ditujukan kepada dosen non-kesehatan dan guru-guru sekolah tentang upaya pencegahan HIV dan juga AIDS. Kemudian, langkah-langkah pemerintah Kabupaten Jember itu dapat juga dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim dengan mengadakan orientasi layanan kesehatan dan pengobatan HIV dan IMS. Sehingga dapat disimpulkan kesamaan pandangan dan kesepakatan antara masyarakat, tenaga kesehatan, dinas kesehatan, pihak perguruan tinggi dan pemerintah Kabupaten Jember dalam menekan tingginya angka HIV dan juga AIDS di Kabupaten Jember itu diharapkan mampu menciptakan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Jember. Sehingga
kami mengambil kesimpulan HIV/AIDS di Kabupaten Jember itu diibaratkan sebagai pasang surutnya gelombang air laut. Mengapa demikian? Karena jadi pasang surutnya itu sebagai wujud dari kenaikan dan juga penurunan berdasarkan data yang baik terhadap pasien HIV/AIDS yang terdapat di Kabupaten Jember yang mengetahui di kalangan masyarakat dan memberikan dampak baik dari aspek kesehatan, ekonomi, dan juga psikologis. Sehingga dari rumusan masalah yang kelompok kami ambil dapat disimpulkan yang pertama, penyebab tingginya angka HIV/AIDS di Kabupaten Jember yang pertama karena adanya hubungan seks secara bergantian, kemudian penggunaan jarum suntik secara bersama-sama, dan juga adanya perpindahan. Kemudian yang kedua, langkah-langkah dalam menekan tingginya angka HIV/AIDS itu diperlukan kesamaan pandangan antara masyarakat, tenaga kesehatan, dinas kesehatan perguruan tinggi, pemerintah Kabupaten Jember dalam menekan tingginya angka HIV/AIDS untuk diharapkan mampu menciptakan tujuan dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Jember. Sehingga berdasarkan kesimpulan dapat dikatakan akibat dari HIV/AIDS di Kabupaten Jember memberikan dampak pada beberapa faktor. Oleh karena itu disarankan kepada pertama, masyarakat Kabupaten Jember untuk mengikuti rekomendasi Kemenkes RI dalam menekan tingginya angka HIV/AIDS melalui cara menghindari perilaku beresiko. Kedua, tenaga kesehatan Kabupaten Jember harus berkomitmen dan aktif melalui promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Yang ketiga, dinas kesehatan dapat menekan sarana dan prasarana dalam pencegahan dan menangani HIV/AIDS di Kabupaten Jember. Yang keempat, pihak perguruan tinggi harus turut aktif dan memberikan program pelatihan untuk mendukung kasus penanganan HIV/AIDS. Kemudian yang kelima, pemerintah Kabupaten Jember untuk selalu memberikan dukungan berupaya menciptakan program dengan bekerja sama melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Mungkin sekian sesi pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.